Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih atas kerawan Bapak Ibu di dalam acara penghibasan kegiatan kami dari CGP untuk mensosialisasikan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, capaian dari kegiatan hari ini yaitu kita akan mengetahui pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pada konteks lokal, yaitu di kelas maupun di sekolah. Kemudian capaian yang kedua yaitu keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan flashback kembali tentang visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Yang mana pelajar Pancasila kita tanamkan kepada siswa untuk bisa bernalar kritis, mandiri, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kita mulai kembali refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita sebagai guru ini menurut Ki Hajar Dewantara diumpamakan sebagai seorang petani yang menanam jagung misalnya. Di sini jagung diibaratkan adalah siswa kita. Seorang petani atau kita seorang pendidik yang menanam jagung hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Kalau kita ilustrasikan dalam sebuah kebun, benih ini juga bisa benih yang unggul, bisa juga benih itu yang mungkin bisa KW juga bisa ya. Jadi tidak nomor satu begitu. Nah, kita mulai menanamnya. Kemudian bibit jagung itu juga akan tumbuhnya juga akan berbeda-beda. Ada yang tumbuh subur, ada yang tumbuh subur bisa kita lihat dari daunnya yang lebat, bisa yang kita lihat dari daunnya yang sedikit. Berarti ini adalah bibit yang kurang bagus tadi. Nah, kita sebagai seorang pendidik, bagaimana caranya kita dari bibit yang tidak baik tadi itu bisa kita jadikan tumbuh menjadi lebih baik, ya, tumbuh menjadi lebih baik. Kita hanya bisa berusaha membuat dari bibit yang tidak baik menjadi tumbuh lebih baik. Bukan berarti yang tidak baik dari sebuah bibit jagung akan berubah menjadi sebuah tanaman padi. Jadi tidak bisa kita merubahnya, hanya kita bisa memperbaiki saja. Berikutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kalau itu bisa bekerja sama akan terjadi suatu keseimbangan dalam hidup kita. Nah, contoh dari wujud suatu budi pekerti ini bisa kita lihat dari tampilan di sini. Kalau kita lihat di sini ada yang bermain gamelan, ya, bermain gamelan di sini. Ini mewujudkan suatu wujud dari cipta, kemudian karsa, ya, ada pikiran, ada perasaan, sehingga nanti akan memunculkan bunyi-bunyi yang begitu indah. Tidak hanya sekedar aku yang pegang gong, aku yang pegang ketipung, pokoknya
mukul semau kita itu tidak, karena di sini ada rasa, ada karsa, cipta yang itu harus berjalan dengan seimbang sehingga tercipta suatu keselarasan dalam hidup. Kemudian contoh berikutnya itu bisa berupa suatu karya. Kalau di sini kita contohkan ada tenun, ya, itu adalah suatu karya, cipta, karsa, dan tenaga atau pekerti. Ini untuk mewujudkan suatu hasil karya, ya. Sehingga karena apa hasil dari itu? Ketika suatu karya itu ada cipta, ada karsa, akan menciptakan suatu keseimbangan, ya, keseimbangan, keselarasan hidup. Berikutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bisa berwujud dalam bermain. Jadi kita tidak bisa lepas bahwa kodrat anak itu adalah bermain, ya. Kalau anak itu adalah selalu hubungannya dengan bermain. Bermain itu adalah membuat anak itu bahagia. Permainan anak dapat menjadi bagian dari suatu pelajaran di sekolah. Bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran yang menarik, membuat siswa itu bahagia, itu bisa kita ciptakan pendidikan atau pembelajaran dengan bermain. Bagaimana dengan kita yang SMA tentunya, jangan berpikiran bahwa bermain itu di TK atau di PAUD, ya, tetapi kita pun yang di SMA bisa menciptakan pembelajaran dengan bermain. Kalau saya di pembelajaran informatika, bermain di sini bisa saya kolaborasikan dengan kegiatan praktik. Kemudian bisa ketika saya mengadakan kegiatan ulangan, saya bisa menggunakan game seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan semacam permainan, ya. Kalau mungkin dengan mendapatkan kalau di Congla itu ada keciknya, ya. Kalau di Jawa itu pakai kecik, ya, biji sawo, ya. Oh, itu nanti bagaimana cara menembak, itu kok keciknya banyak, kemudian ada istilahnya gendongan, ya, itu bagaimana posisi kita menjatuhkan kecik kita bisa di posisi kosong sehingga bisa menggendong seperti itu. Berikutnya adalah beliau berada di Belanda, yang pada saat itu beliau itu sedang menyelesaikan tugasnya yang harus mengejar deadline-nya, dan ketika pada sibuk-sibuknya berpikir, anaknya yang bernama Asti yang masih kecil itu menangis, sehingga tangisan itu mengganggu dari konsentrasi Ki Hajar Dewantara. Kemudian Ki Hajar Dewantara karena kalutnya dia membawa anaknya keluar rumah, ya, supaya anaknya itu tidak mengganggu dari konsentrasi pekerjaannya. Tetapi beliau tidak sadar bahwa pada saat itu adalah di sana itu musim salju, dan beliau baru menyadari ketika salju itu mengenai jendela. Dia oh, anak saya ternyata ada di luar. Beliau kemudian menyesal dan membuka pintunya, ternyata anaknya sudah menggigil kedinginan. Menggigil kedinginan dalam arti sudah sudah membiru, ya. Sudah membiru. Kemudian Ki Hajar Dewantara menangis memeluk anaknya dan terucap kata kasih sepenuh hati, kowe bakal tak mulyake saklawase, yang artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Nah, dengan berbekal dari pengalaman beliau ini, Ki Hajar Dewantara berpikir bahwa pendidikan itu akan memusatkan pada anak, di mana anak itu adalah yang utama, yang menjadi prioritas utama. Sehingga kalau kita berhubungan dengan murid kita itu harus bisa mengutamakan apa itu kebutuhan dari anak, ya. Kita harus bisa menggali dari apa yang dibutuhkan anak, apa yang dirasakan anak, apa yang dimiliki anak. Kita harus bisa mengetahui dari kondisi siswa-siswa kita. Pendidikan yang berhamba pada sang anak yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Sedangkan pada kenyataannya kita mengajar itu secara klasikal dan minimal ada 36 anak di dalam kelas. Mohon pencerahannya Bu Ratna, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu untuk pertanyaannya. Akan saya mencoba menjawab bahwa di sini sebenarnya saya akan menjelaskan tentang relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi maksud dari bagaimana cara kita memberikan pendidikan yang tadi dikatakan banyak dalam banyak kelas itu bagaimana. Nah, di sini Bu Ayu, maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, menurut kata Ki Hajar Dewantara, kata menuntun itu yang kita aplikasikan pada pendidikan kita saat ini, yang pendidikan abad 21, ada kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Maksudnya di sini yaitu kolaborasi, Bu Ayu. Kita itu tidak hanya membimbing anak itu sendiri. Mungkin kita masuk ke refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran. Begitu kalimatnya itu begitu luar biasa, takjub dan kasmaran. Ya, begitu wow ya. Spiritual, intelektual, dan sosial untuk menciptakan atau untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kemudian diharapkan ke depannya, masa depan murid humanis yang selamat dan bahagia. Ini harapan ke depannya adalah kita menciptakan seorang murid yang well-being ya, yang bahagia, humanis. Itu. Demikian Bapak Ibu untuk pemaparan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, selanjutnya kita mulai materi yang kedua yaitu tentang budaya positif. Tujuan dari kita belajar di sini yaitu kita memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada siswa. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman yang baru. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai seorang petani yang tadi sudah saya jelaskan di modul 1.1. Ibarat guru itu adalah sebagai petani, kemudian sekolah itu adalah ladangnya, kemudian siswa itu adalah sebagai tanamannya. Masih ingat ya dari yang saya paparkan di modul 1.1 yang hubungannya dengan lingkungan yang ada di pembelajaran. Nah, kita mulai dengan eksplorasi konsep. Ada 6 yaitu perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian disiplin dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari perubahan paradigma. Di sini mari kita praktekkan. Saya akan membagikan kertas ke Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Silakan Bapak Ibu di dalam kertas yang panjenengan terima, panjenengan tuliskan apa yang panjenengan angan-angankan, silakan. Kemudian nanti tolong dari kertas itu dilipat kemudian digenggam. Monggo. Monggo di sini posisinya nanti Bu Ais itu yang memegang dari Ya, apa sih yang ada di dalam sini? ada deh. Ini. Iya. Terima kasih Bu Ais. Terima kasih. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah yang dipunya dari yang digenggam dari Bu Ais tadi bisa diambil oleh Bu Ayu? Tidak. Nah, ini Bapak Ibu dari paradigma perubahan tadi. Di sini ada paradigma teori kontrol. Di sini adalah kita ibaratkan sebagai ilusi kontrol. Ilusi itu kalau bahasa tidak terkena bujukan. Jadi bujukan itu hanya bersifat sementara. Oh, nggak jadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah itu sangat erat sekali terpancang di dalam pikiran kita. Nah, disiplin itu pasti kaitannya dengan nanti suatu hukuman, kemudian pelanggaran seperti itu. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya, untuk motivasi internal, eksternal,
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kan imbalan. Saya dapat poin, saya menjawab karena nanti akan saya dipuji, mendapat pujian seperti itu, bukan karena ingin menjawab begitu. Jadi bukan karena kesadaran ingin menjawab, tapi karena ini tadi ada motivasi eksternal yang ingin mendapatkan imbalan yang berupa misalnya pujian atau poin seperti itu. Bukan seperti itu. Itu seperti itu Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Saya lanjutkan, menurut Ki Hajar Dewantara, kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Nah, kita mulai dari tadi kita adalah belajar tentang budaya positif. Ya, kita mulai dari yang paling kecil, dimulai dari kelas. Kita akan membangun budaya positif yang kita mulai dari kelas. Yang biasanya budaya positif itu hubungannya dengan kedisiplinan. Kedisiplinan itu hubungannya, nek disiplinku mesti ono apa yang membuat disiplin, karena ada apa Bapak Ibu? Ada aturan kelas. Ada aturan kelas mengakibatkan anak itu disiplin, kan begitu. Awalnya adalah itu dulu. Nah, itu adalah paradigma yang lama. Nah, dengan paradigma yang baru ini, peraturan kelas ini kita ubah, karena peraturan kelas itu sifatnya adalah menekan dan memaksa. Nih, memaksa. Aku seperti tadi, aku memakai helm supaya tidak dihukum, itu aturan. Hukumannya konotasinya ada hukuman, seperti kebiasaan ya. Bukan lagi karena itu adalah suatu aturan, tetapi itu adalah menjadi pembiasaan sehingga menimbulkan budaya positif. Anak-anak itu disiplin itu bukan karena aturan, tetapi karena keyakinan yang dibuat bersama. Berikutnya, keyakinan kelas, hukuman, dan konsekuensi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi sudah saya contohkan di awal. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini walaupun kita mempunyai aturan harus menggunakan helm, tetapi karena kita yakin bahwa helm itu penting untuk keselamatan, jadi kita menggunakan helm itu bukan karena takut ditilang, tetapi itu adalah keyakinan kita bahwa memakai helm itu kita sadar untuk keselamatan gitu. Kemudian berikutnya ilustrasi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini kita sadar bahwa kita menggunakan masker, cuci tangan itu sangat penting untuk menjaga kesehatan, bukan karena apa? Kita takut dirahasia tidak memakai masker seperti itu. Demikian Bapak Ibu untuk keyakinan kelas, mengapa tidak aturan saja ya, tapi di sini yang kita itu dalam melakukan suatu tindakan itu harus ada keyakinan, ya, keyakinan bukan karena aturan. Pembentukan keyakinan kelas itu dalam membentuk suatu aturan kelas itu kita harus meyakini bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada aturan ya, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian dalam penyusunan keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang B. Mungkin Pak Bambang bisa memberikan alasan mengapa B? Karena yang bikin kesepakatan kelas itu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi yang B itu ada kata kami, yang berarti kami itu saya, Anda, dan juga semua. Jadi semua melakukan kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya saya atau kamu, tapi menuju semua untuk menuju ke kebaikan, hal positif. Itu Bu Ratna yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Ya, setuju ya. Jadi kita ini kenapa bukan hukuman? Kenapa Pak Bambang memilih konsekuensi? Karena di sini kan ada apa ya? Lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kenapa Pak Bambang memilihnya adalah suatu konsekuensi bukan hukuman? Alasannya apa? Karena masih berhubungan dengan kegiatan olahraga. 10 menit kegiatan olahraga itu biasanya untuk pemanasan. Lari mengelilingi lapangan itu juga merupakan pemanasan. Itu merupakan konsekuensi. Kemudian hukuman membuat anak sakit.
bisa fisik maupun hati, ya, loro hati nih. Itu kadang-kadang kalau kita mengata-ngatai anak atau menghukum anak itu rasa sakit hatinya itu bisa jangka waktu yang lama terpendam, ya, loro hati. Jangan sampai kita memberikan hukuman seperti itu. Cinta kasih atau diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contohnya bisa Bapak Ibu baca. Untuk yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal, kan aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan apa yang dibutuhkan, Bapak Ibu? Kesenangan. Kenapa kesenangan? Senang nyanyi. Karena senang nyanyi, tidak diperbolehkan. Berikutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang dibutuhkan, Bapak Ibu? Sayang. Diperhatikan. Ya, kebutuhan yang dibutuhkan anak adalah kasih sayang, maunya diperhatikan gitu. Posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, ini saya mau menanyakan ke Bapak Ibu, di posisi manakah Bapak Ibu berada? Mungkin Bu Gita bisa di posisi mana, Ibu Gita? Kalau saya merefleksikan kalau dari yang ditampilkan oleh Bu Ratna, mungkin menurut saya yang paling baik adalah yang manajer, ya Bu, ya. Di posisi manajer, ya. Tetapi kalau saya sendiri mungkin belum sampai ke arah sana. Kadang-kadang saya masih ketika di dalam kelas bertemu dengan siswa yang tidak sesuai dengan yang saya inginkan, kadang-kadang muncul posisi kontrol itu membuat rasa bersalah. Terus kemudian mungkin ada kalanya mungkin anak-anak yang mungkin terlaluan gitu. Jadi saya masih dalam. Jangan sampai tadi seperti tadi penghukum, ya, menyindir, menghardik, membentak, yaitu menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, membuat kata-kata kamu buat saya sedih, kemudian seperti itu. Kata-kata seperti itu mempunyai apa, ya? Mempunyai untuk kata-kata sendiri, pemilihan kata-kata itu adalah 10%. Kemudian ada suara itu 35%. Kemudian bahasa tubuh itu 55%. Jadi bahasa tubuh, gaya tubuh kita itu akan kelihatan. Nek kita misalnya berdiri begegek tanpa bersuara pun juga akan kelihatan. Oh, nek Pak Guru kan lagi marah, itu akan kelihatan dengan gaya tubuh kita, begitu. Mencerung begini, oh baru kelihatan dia marah, walaupun itu tanpa kata-kata. Tidak senyum. Nah, mari kita belajar, berusaha dalam menyampaikan pesan pada siswa-siswa kita, sehingga itu akan menjadikan kontrol di mana posisi kita, sehingga siswa itu akan menjadi nyaman dengan perubahan yang akan terjadi. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakteristik yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang tujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi itu bisa dipolakan dalam sebuah segitiga atau kita kenal dengan segitiga restitusi. Di sini ada 3 tindakan. 3 tindakan ini tidak harus urut, tapi harus memenuhi dari ketiga tindakan ini. Bisa kita mulai dari mana saja? Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya, pemaparan materi tentang budaya positif. Semoga belajar kita hari ini, saya bersama hari ini, membawa manfaat untuk kita semuanya.
membawa anak-anak kita untuk menjadi lebih baik, khususnya dalam di sini adalah budaya positif pada anak-anak bisa tumbuh dalam diri anak-anak kita bukan karena suatu paksaan tetapi karena suatu keyakinan yang sudah disepakati bersama. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya kalau ada salah tutur maupun penyampaiannya saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.